Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melakukan kajian yang kedua kalinya pada semester ini ya. Ada satu tema yang hendak saya sampaikan, yaitu tentang yakin dan tawakal, bab yakin dan tawakal. Nah, bisa dilihat nanti di Riyadhus Shalihin yang sering kita bacakan setiap ba'da maghrib ya. Setiap ba'da maghrib ya, atau setiap selesai sholat ya. Yakin dan tawakal. Karena iman kemudian melahirkan keyakinan, keyakinan melahirkan tawakal. Karena kalau kita lihat di dalam buku yang lain, misalnya di Minhajul Qasidin, itu judulnya Iman dan Tawakal. Nah, di tawakal itu ada kaitannya dengan iman, atau buah dari iman itu melahirkan tawakal. Dalam surat Al-Anfal disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini Al-Anfal ayat kedua. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang urutannya orang beriman kemudian melahirkan tawakal kepada Allah. Orang iman kemudian melahirkan tawakal pada Allah. Nah, iman itu melahirkan yakin, yakin melahirkan tawakal. Nah, tentang gambaran tentang orang yang tawakal ini, maka Imam An-Nawawi itu menyebut di hadis yang pertama ini, karena Riyadhus Shalihin ini kan ditulis oleh Imam Nawawi ya. Nah, sehingga saya bisa mengatakan begitu. Imam Nawawi menyebutkan penjelasan tentang tawakal itu diawali dengan bagaimana para nabi itu bertawakal kepada Allah. Nah, kemudian tentang sifat-sifat orang yang bertawakal dan bagaimana keutamaan mereka. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridan alayya al-umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat, keadaan dari berbagai umat. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaitu, maka aku melihat seorang nabi beserta dengannya ada ar-ruhaitu. Ar-ruhaitu itu bilangan
yang tidak lebih dari 10, 1, 2, 3 sampai 9 aroha itu. Jadi ada seorang nabi berdakwah kepada umatnya mendapatkan pengikut dalam hitungan sampai 9 orang. Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulani. Ada seorang nabi yang dia beserta dengan pengikutnya seorang atau 2 orang. Bisa dibayangkan seorang nabi berdakwah sekian tahun kemudian mendapatkan pengikut 1 orang. Ini kan nabi yang mengajar privat, 2 orang, 1 orang, 2 orang. Itu keadaan para nabi nanti di hari kiamat. Wa nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Dan ada juga nabi yang tidak punya pengikut. Jadi berdakwah tidak dapat pengikut. Maka sebenarnya kebenaran itu hitungannya bukan banyaknya orang. Ya, kebenaran itu ada penjelasannya sendiri. Ini kebenaran. Sedangkan banyaknya orang itu bukan ukuran kebenaran. Bukan kalau banyak pengikutnya berarti benar. Bukan berarti kalau sedikit pengikutnya itu salah. Ya. Idruf ya Ali sawadun azim. Kemudian dinampakkan kepadaku sawadun azim, satu rombongan yang besar. Fadhanantu anahum ummati, maka aku mengira mereka itu adalah umatku. Fakilali, dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan pengikutnya. Walakin unzur ilal ufuq fanadhartu fa idza sawadun azim. Tetapi lihatlah ke arah ufuk. Nah, apa itu ufuk? Ufuk anahiyah wal janib. Jadi batas pandang kita, batas apa ya, ke arah paling jauh yang bisa kita lihat, ke arah yang paling jauh yang bisa kita lihat. Maka di sana ada rombongan yang sangat besar. Undira ilal ufuk akhor, kemudian lihatlah ke arah ufuk yang lain lagi, ke arah yang lain. Jadi lihat ke arah sana, ke arah timur, ya, sampai batas mata memandang. Kemudian lihat ke arah utara, mana sampai batas mata memandang. Maka sekian banyak manusia itu. Fakilali hadhihi ummatuka, maka dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan di antara mereka ada 70.000. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, mereka itu masuk ke surga tanpa hisab, wala adab, tanpa adab. Jadi ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa melewati hisab dan tanpa masuk ke melewati adab neraka. Nah, sampai di sini kemudian Rasulullah bangkit, tsumma nahadu fadakhala manzilahu. Kemudian Rasulullah berdiri. Waktu itu kan Rasulullah menyampaikan di masjid, ya. Kemudian Rasulullah berdiri, bangkit, ila manzilihi, masuk ke rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaika alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Kemudian orang-orang membicarakan tentang mereka itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab.
Faqala ba'duhum, berkata sebagian dari mereka, fala'allahum, maka mungkin mereka itu alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka adalah para sahabat Rasulullah. Wa qala ba'duhum fala'allahum alladzina wulidu fil Islam, maka mungkin mereka itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam. Falam yusyriku billah, mereka tidak memperserikatkan Allah. Wa dzakaru asya'a, kemudian mereka juga membicarakan yang lain-lain, ya, bermacam-macam pendapat tentang mereka. 70.000 itu siapa? Ada yang mengatakan mereka para sahabat Rasulullah, ada yang mengatakan mereka itu orang yang lahir dalam keadaan Islam, kemudian tidak pernah memperserikatkan Allah. Jadi ini yang kedua ini kayaknya peluang bagi kalian ini. Ada yang dulu dari Kristen kemudian pindah ke Nasrani, pindah ke Islam terus masuk pondok? Enggak ada ya. Semuanya lahir dari Islam ya. Ini peluang yang kedua ini. Tapi ini pendapat ya, pendapatnya sahabat. Nah, tentang angka 70.000 itu jangan kemudian patok bangkrong. Patok bangkrong itu terus sudah angkanya segitu saja begitu ya. Bukan begitu. Saya pernah mendengar ada orang baru ngobrol gitu. Ngobrol ya, orang ngobrol sambil lalu begitu. Dia bilang, kamu itu nggak usah mikir masuk surga. Surga itu sudah penuh. Orang itu sudah 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, katanya 70.000. Lah kita ini sudah umat yang keberapa miliar. Mungkin dikiranya surga itu hanya muat 70.000 orang. Nah, demikian juga angka 70.000 jangan dipahami kemudian angkanya pas segitu ya. Jadi saya seringkali ketemu dengan penjelasan itu, angka-angka itu tidak kemudian langsung angka mati ya. Apa ini jadi kebiasaan ya, mungkin cara orang menyampaikan ya. 70.000 itu menunjukkan angka yang besar ya, angka yang besar. Misalnya kenapa pahala itu dilipat kalikan 700 kali dalam Al-Quran ya, 700 kali ya. Kenapa kok 700 bukan 1000, kenapa enggak 800 gitu ya, kenapa enggak 900 gitu. Nah, ini cara dalam bahasa Arab untuk menyampaikan angka yang banyak, 700 ya. Nah, di dalam hadis ini kita menemukan angka 70.000. Itu ada ungkapan dari Imam Abu Dawud ya. Imam Abu Dawud, saya menghafalkan hadis 500.000 hadis. Dari 500.000 hadis itu kemudian saya saring-saring tinggal 4.000. Setelah kita buka, kalau Anda buka di Sunan Abu Dawud ya, itu ternyata bukan 4.000, 4.800. Lu yang 800 nggak disebut apa beliau lupa ya? Nggak mungkin lah. Wong beliau menulis sendiri kok, menghitung-hitung sendiri, nggak mungkin lupa. Cuma untuk mengungkapkan sesuatu kadang-kadang ujung ekornya ini nggak disebut ya. 4.800 disebutnya 4.000 ya. Jadi nanti jangan kaget kalau masuk toko ada iklan beli motor 10 jutaan, ternyata 10.900.000 ya. Atau ada iklan elektronik TV dijual murah harga 5 jutaan, ternyata 5.700.000. Nah, ini 700-nya nggak disebut ya, bener 5 jutaan, ada lebihnya gitu. Jadi angka 70.000 itu menunjukkan angka yang jumlahnya banyak ya.
di dalam umat ini ada yang masuk surga tanpa hisab dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, kemudian mereka memperbincangkan tentang mereka itu sampai terdengar oleh Rasulullah. Loh, kok terdengar ya? Rasulullah kan sudah pulang, kok masih terdengar? Ya, rumah Rasulullah itu seperti ini, ruangan sebelah ini. Jadi ketika ada orang rame-rame di sini, rumah sebelah ini ya tetap dengar dengan apa yang dibicarakan di dalam masjid. Ya. Jadi begitu dekatnya rumah Rasulullah itu dengan masjid, dindingnya ini menjadi satu dengan masjid, bahkan ada jendela yang mengarah ke masjid. Kalau Rasulullah sedang iktikaf, kemudian kadang-kadang mau sisiran itu ya, bersisir, itu tinggal kepalanya dimasukkan di jendela gitu. Nanti dari dalam itu ada yang nyisiri istrinya. Ya. Karena saking dekatnya, gandeng dengan masjid. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah keluar menemui mereka. Faqala mal ladzi takhuduna fi. Tentang apakah kalian sedang berdiskusi dengan sangat serius, dengan sangat sengit ini ya, dengan sangat serius lah gitu ya. Fakhbaruhu, maka mereka memberitahukan kepada Rasulullah apa yang mereka bicarakan. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, humul ladzina la yarkun wa la yastarkun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi cirinya, sifatnya orang yang masuk surga tanpa hisab, yang pertama adalah alladzina la yarkun, yaitu orang-orang yang tidak meruqyah. Wala yarkun artinya tidak meruqyah, tidak melakukan ruqyah, tapi ruqyah ghairu syar'iyyah. Jadi jangan kemudian dipandang ruqyah semuanya salah, bukan. Maksudnya ruqyah ghairu syar'iyyah. Ruqyah itu kalau diartikan sebenarnya adalah doa-doa. Tapi doa-doa mungkin masih sangat umum, sebenarnya mirip dengan mantra-mantra. Ya. Tapi mantra-mantra kan kalau saya sampaikan mantra kayaknya Anda kurang sepakat ya. Mantra, masa mantra gitu ya. Jadi kalau ada doa-doa yang kita tujukan untuk menyembuhkan orang, ada orang yang kesurupan kemudian dibacakan doa-doa, itulah ruqyah. Nah, ruqyah yang syariah, nah itu diperbolehkan bahkan dianjurkan. Tetapi kalau ruqyah ghairu syariah, nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kita perlu paham ya, menempatkan istilah itu dengan hati-hati ya. Menempatkan istilah dengan hati-hati. Kita sudah bicara tafsir sekian lama ya. Nanti kalau misalnya ada orang yang mengatakan, oh itu tafsir birra'yi, barang siapa menafsirkan dengan ra'yunya, dengan pikirannya, walaupun apa yang dia sampaikan itu benar, maka dipersilakan dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Oh, berarti kamu belajar tafsir itu malah dosa. Lu kok bisa? Nah, ini salah menempatkan dalil. Salah menempatkan dalil. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar gitu. Silahkan menempati tempat duduknya di neraka. Ini salah dalil. Kenapa salah dalil? Ya benar kalau orang itu hanya mikir-mikir, baca Quran dipikir-pikir sendiri, tidak belajar bahasa Arab, terus diartikan semaunya sendiri, dikira-kira. Nah, itu ya benar dosa gitu ya. Tapi kalau dia belajar bahasa Arab, kemudian menjelaskan gini loh nahwunya, ini sorofnya, ini balagonya, itu yang dimaksud dengan tafsir birra'yi. Kalau orang kemudian menjelaskan, oh ayat ini ada hadis yang menjelaskan hadisnya ini, hadisnya ini, hadisnya ini namanya tafsir bil ma'thur. Dua-duanya benar, dua-duanya dipakai gitu ya.
Ya masa orang belajar tafsir nggak mau belajar bahasa Arabnya, kan yang nggak ngerti ya. Nah, jadi ra'yu tadi, birra'yu tadi maksudnya adalah memahami Al-Quran, mengikuti kaidah-kaidah lugawiyahnya, belajar ilmu-ilmu yang lain, kemudian dipakai untuk menjelaskan Al-Quran, itu namanya tafsir birra'yi. Itu metode tafsir ya, jangan sampai salah ya. Metode tafsir, cara memahami Al-Quran, memahami tafsir, ya memang harus begitu ya. Nah, termasuk di sini ya, termasuk di sini ruqyah yang dilarang itu adalah ruqyah ghairu syar'iyah. Ya, ruqyah ghairu syar'iyah itu ya pakai doa-doa yang saya nggak tahu lah, saya belum pernah dan tidak pernah ya insya Allah. Ya mungkin kayak orang datang ke dukun kemudian diberikan doa-doa. Ya, datang ke dukun, jangan sekali-kali datang ke dukun, sudah terhalang lah jalan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Kalau sudah datang ke dukun mendapatkan doa-doa ya. Wala yastarkun, dan juga tidak meminta diruqyah, tidak minta diruqyah. Sekali lagi ruqyahnya ruqyah ghairu syar'iyah, yang tidak disyariatkan. Jadi kalau tadi yang pertama itu jadi dukun, yang kedua merdukun, datang ke dukun ya minta doa-doa. Nah itu dukun dalam artian doa-doa ya. Tapi kalau dukun bayi ceritanya beda lagi ya. Mungkin ada istilah yang lain. Kadang-kadang kata dengan hakikatnya kan beda ya. Kita harus hati-hati, yang kita pahami pengertian apa? Faktanya, faktualnya, kenyataannya, bukan hanya namanya. Karena kiai itu juga ada kiai yang ngajar ngaji, ada kiai yang jadi dukun. Ada juga kiai, artinya kiai itu barang. Ada kereta dinamai kiai siapa, ada kerbau namanya Kiai Slamet. Nah, jangan ngaji sama Kiai Slamet. Wong itu nama kerbau. Kerbau Kiai Slamet. Masa saya kemarin ngaji ke Solo, kemana? Ke Kiai Slamet. Nah, terus untuk apa ilmunya? Ketemunya sama kerbau. Apa keliru ya? Enggak, wong itu istilah, orang boleh-boleh saja toh. Sepakat orang ini kerbau dinamai Kiai Slamet, ya silakan saja. Itu kan kesepakatan saja gitu. Enggak usah dipermasalahkan gitu. Boleh-boleh saja. Kalau ini pusaka diberi nama Kiai boleh enggak ya? Silakan saja. Ya, itu kan untuk menghormati, menghargai, supaya ini tidak diremehkan gitu ya, tidak diremehkan sehingga kemudian disebut dengan nama kiai gitu ya, untuk memberi perhatian gitu ya. Nah kemudian pertama tidak meruqyah, yang kedua tidak meminta diruqyah, yang keempat wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu percaya ramalan nasib. Jangan sampai ada santri Miftahun Najah setiap hari kerjaannya lihat zodiak. Tahu zodiak, ramalan bintang. Kamu bintangnya apa? Sagittarius. Oh, kamu berarti orangnya pemarah. Kamu apa sih? Taurus. Oh, Taurus ya. Berarti kamu percaya diri. Itu nggak boleh kalau kita ikut-ikut model kayak gitu ya. Tidak boleh percaya kepada ramalan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka itu bertawakal. Ini satu prinsip-prinsip akidah.
prinsip tauhid yang perlu kita pegang betul. Ya, mulai dari berdoa, minta pertolongan ruqyah itu kan kaitannya dengan doa ya. Ini penting kita perhatikan karena doa ini adalah intinya ibadah. Doa ini adalah wasilah kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Jadi kita sering mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, menghambakan diri, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, isti'anah itu kan berdoa. Nah, isti'anah ini adalah merupakan wasilahnya yang kita lewati, jalan yang kita lewati, sedangkan tujuan dari berdoa itu adalah agar kita bisa menghambakan diri kepada Allah. Makanya kalau orang meminta kepada selain Allah, maka itulah tanda penghambaan kepada selain Allah. Sehingga kita urusan sholat, doa ini kita tujukan betul hanya kepada Allah. Ini persoalannya adalah persoalan terkait dengan masalah akidah, iman kita kepada Allah. Faqama Ukasah ibnu Mahson. Berdirilah Ukasah ibnu Mahson. Faqala, dia berkata, ud'ullaha ayaj'alani minhum. Ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar aku termasuk di dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Faqala, maka Rasulullah berkata, anta minhum, engkau bersama mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri orang lain lagi. Faqala ud'ullaha ayaj'alani minhum. Ya Rasulullah, jadikanlah, mintalah kepada Allah agar aku termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala sabaqaka biha Ukasah, engkau sudah didahului oleh Ukasah. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada peluang kebaikan itu jangan minta giliran belakangan, cepet-cepet diambil. Kalau ada peluang kebaikan, segera ambil posisi paling duluan. Mendorong kita untuk apa? Musabaqah, ya, bersegera untuk melakukan satu kebaikan. Falyatanafisil mutanafisun. Apa? Mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Namanya berlomba-lomba kan dulu-duluan loh. Berlomba-lomba itu kan bukan silahkan kamu duluan, kan enggak ya. Berlomba-lomba itu mana yang kita lakukan, kita berusaha untuk mendapatkan kesempatan duluan. Nah begitu. Nah tentang tawakal ini saya akan mengajarkan kepada kalian, nanti silakan dibaca di Riyadhus Shalihin untuk menghafalkannya, karena ini banyak yang ngantuk sekalian ya. Saya sampaikan yaitu doa menjelang tidur. Dari tadi saya lihat yang sebelah kiri sebelah kanan sama ya. Yang ngantuk ya. Saya sampaikan doa tentang menjelang tidur. Ini masih ada kaitannya dengan tawakal ya, jangan mengira wah ini Pak Tri ini baru menyindir saya, ini bukan, ini memang ada kaitannya dengan tawakal. Ada doa yang diajarkan pada Rasulullah menjelang tidur. Selain doa yang biasa kita baca, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mungkin kalian salah doanya tadi ya. Doa mencari ilmu ya. Hafal, ingat ya, doa mencari ilmu. Jangan hadir majelis ilmu doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur ngantuk. Ini adalah hadis yang ketujuh, an Abi Umarah Al-Bara ibnu Azib. Dari Abu Umarah Al-Bara ibnu Azib, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan,
Ya fulan idza awaita ila firasyika, wahai bulan jika engkau sudah berbaring ila firasyika ke tempat tidurmu, fakul maka katakanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku pasrahkan diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, wa fawattu amri ilaik, dan aku percayakan, aku percayakan, aku memberikan kuasa penuh urusanku kepadamu, wa alja'tu, dan aku sandarkan dhahri punggungku ilaik kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. Raghbatan maknanya raghbatan maknanya senang ya. Raghiba itu senang. Loh itu kok man raghiba an sunati falaisa minni. Man raghiba an sunati falaisa minni, barang siapa yang membenci sunahku maka dia tidak termasuk golonganku. Kok roghibah maknanya benci. Jadi kalau roghibah diikuti dengan an artinya benci, tapi kalau roghibah saja artinya senang. Roghbatan artinya senang, rahbatan artinya takut. Dengan rasa senang atau dengan rasa harap ya. Warohbatan dengan rasa takut ilai kepadamu. Atau dengan kata lain harap-harap dan cemas. Kita itu kalau senang, kita itu kalau mencintai sesuatu kan ada rasa dua hal ini. Kalian kan belum pernah jatuh cinta, gak tahu ya. Rohbatan warohbatan, ada rasa harap dan rasa cemas. Rasa harap senang kalau ketemu, kemudian ada rohbatan rasa cemas nanti kalau diputus. Kalau punya selalu mengkhawatirkan orang yang dicintai. Nah demikian juga kita yang punya mahabbah kepada Allah ini harap-harap cemas, harap-harap senang karena kita selalu punya harapan baik kepada Allah, tapi juga ada rasa rohbatan. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Nah sehingga ada rohbatan warohbatan. Itu hanya muncul orang yang jatuh cinta. Kalau nggak pernah cinta ya nggak pernah tahu itu ya. Nah jatuh cinta kita kepada Allah sebagai cinta pertama kita, cinta pertama kita kepada Allah. Nah ini akan melahirkan rohbatan warohbatan, rasa harap-harap cemas. La malja'a apa maknanya? Ma mana al malja'a? La malja'a, tidak ada sandaran. Wala manja minka, dan tidak ada tempat bersembunyi minka dari engkau. Illa ilai, kecuali dengan kembali kepadamu. La malja'a wala manja minka. Kalau malja'a itu tempat bersandar seperti itu ya, alja'tu walja'tu dhuhri ilaik, artinya aku sandarkan punggungku kepadamu. Nah ini la malja'a, tidak ada sandaran, wala manja minka, dan tidak ada wala manja minka, tidak ada tempat bersembunyi darimu. Tidak ada tempat untuk menjauh, menghindar darimu kecuali kembali kepadamu.
Kalau orang yang iman dan tawakal dia bersandar kepada Allah, kalau orang yang merasa melakukan perbuatan salah, dia akan berusaha bersembunyi menghindar dari Allah, tapi nggak bisa. Sehingga kita akhirnya mengatakan, ya Allah, saya tidak akan bisa menghindar akan segala kesalahan-kesalahan saya, sehingga saya akan menyerahkan semua kekhilafan kesalahan saya itu kepadamu dengan taubat ya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabimu yang engkau utus. Gimana? Sekali dengar langsung hafal ya? Sudah biasa menghafal. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Fa innaka imitta min lailatika, dan jika engkau dan sesungguhnya engkau jika mati pada malam itu, mita alal fitrah, mati dalam keadaan fitrah. Wa in asbahta asabta khairan, dan jika menjumpai pagi, bangun di waktu pagi, maka dia bangun dalam keadaan baik, mendapatkan kebaikan. Ini hadis muttafaqun alaih. Di dalam riwayat yang lain itu disebutkan idza ataita majja'aka, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, majja'aka. Kalau firashika berbaring, kalau majja'aka apa itu? Majja'aka itu tidur miring ya. Tidur miring. Tidur miring, miringnya kemana? Miring ke kanan. Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo, maka berwudulah, wudu akali sholat, seperti halnya wudu ketika mau melakukan sholat. Summa ittaji ala shikika al aiman, kemudian ittaji, berbaringlah ala shikikal aiman, pada sisi sebelah kanan. Fakul, maka ucapkanlah doa yang tadi. Wa dzakaronah wahu, kemudian perawi itu menjelaskan penjelasannya seperti tadi itu, ditutup dengan kata-kata waj'alhunna akhira ma taqul, jadikanlah doa itu sebagai akhir dari apa yang engkau ucapkan. Jadi kalau masih ngobrol, masih kan di asrama ya, di asrama biasanya tidurnya jam berapa? 9. Saya pernah sampai jam 10 masih pada main bola di situ. Saya malah kaget itu pas di kantin itu tiba-tiba bruk malam-malam main bola. Mungkin jam 11, 12 gitu ya. Jam 1, harusnya sih jam 10 tidur ya, karena paginya harus bangun. Makanya saya lihat ini di kelas-kelas itu kalau sudah pelajaran jam 9, 10 bisa gini semuanya ya, kusuk banget gitu. Malah ada yang gini. Itu yang MTS, yang EMA saya nggak tahu. Yang MTS saya kan kebetulan sering di MTS Putri itu ngantor di sana gitu, lewat kelas. MTS Putri ada gitu. Ya waktunya tidur ya tidur lah gitu ya, nggak usah ngobrol ya. Tapi kalau belum habis ceritanya silahkan. Nanti sampai menjelang tidur ucapkanlah doa ini sebagai akhir. Nah, gimana caranya supaya hafal ya? Saya kira kalian semuanya sudah biasa menghafal. Baca berulang kali,
di itu Riyadhus Shalihin nanti bisa ditulis dulu gitu ya. Nah, dibaca berkali-kali atau setiap kali menjelang tidur dibaca gitu ya. Nah, catatannya ditaruh di dekat tempat tidur. Nah, terus dibaca. Besok lagi baca lagi, besok lagi baca lagi. Insya Allah nanti hafal sendiri. Nah, doa ini bagus sekali mengajarkan kepada kita untuk tawakal, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini menyertai ikhtiar kita sebelum kita mulai berusaha, ketika kita sedang berusaha maupun ketika kita sudah selesai melakukan ikhtiar usaha kita. Kemudian kita serahkan urusannya kepada Allah. Jadi sebelum kita memulai aktivitas pagi, kita tawakal kepada Allah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini mulai buka pintu. Enggak ada pintunya ya, satu asrama isinya 20 orang. Enggak ada pintunya. Ya kita awali dari pagi dengan tawakal, kemudian sebelum tidur kita tawakal. Dan selama kita melakukan aktivitas kita tawakal, dan kita punya slogan tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Malah ada nasidnya ya. Hasbi Rabbi Jalallah. Ada pernah dengan nasidnya? Apa? Sholawat apa nasid ya? Sholawat ya. Nah, itulah pembahasan kita tentang iman dan tawakal atau yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Apakah itu penting bagi kita ya? Kita kan sering menghafalkan Asmaul Husna, salah satunya adalah Al-Wakil. Al-Hakul Wakil. Al-Wakil itu artinya adalah tempat kita bertawakal. Tawakal artinya menyerahkan, memasrahkan urusan-urusan kita kepada Allah. Menyerahkan secara penuh urusan-urusan kita kepada Allah. Nah, inilah yang menyertai ibadah-ibadah kita, usaha-usaha kita supaya kita akan mendapatkan keberhasilan karena pertolongan Allah. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Saya persilahkan.